Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan yang sudah berada di Lekkom 2 ini yang bersedia menyempatkan waktunya. Izinkan saya mungkin berdiri ya. Pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 22 Bandung akan menyampaikan mengenai budaya positif. Jadi memang sebagai calon guru penggerak itu diwajibkan ya, untuk menyampaikan materi tersebut. Nah, ini juga memang kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka yang sudah kita jalankan selama 2 tahun ya. Jadi nanti selama proses sosialisasi ini mungkin kita nanti ada interaksi ya, sharing lah ya. Jadi saya juga yakin mungkin bapak ibu yang ada di sini sudah mungkin menjalankan yang namanya budaya positif ya. Baik itu dimensi disiplin positif ya, sebagaimana menangani kelas dan lain sebagainya. Ini mungkin ambil saja dulu. Ini profil saya calon guru penggerak angkatan 9 di kelas M kebetulan ya. Dengan pengajar praktiknya Ibu Sari. Itu sudah mendampingi itu sebenarnya 2 kali. Dan mata karya juga kemarin sudah mata karya yang kedua, yaitu membahas tentang budaya positif. Oke, ini budaya positif. Apa ya ibu-ibu yang rekan-rekan kita bisa lihat budaya positif di sini definisinya adalah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi memang kurikulum Merdeka itu sangat menitik beratkan kepada kebutuhan dari murid. Jadi segala apapun mulai dari visi sekolah itu harus berpihak kepada murid. Jadi apapun yang kita lakukan di sekolah selama proses pembelajaran, baik itu di kelas maupun di luar kelas, itu harus berorientasi kepada kebutuhan murid. Nah, makanya mungkin diterapkanlah yang namanya budaya positif. Kalau budaya sendiri kita sering mendengar istilah budaya ya, Ibu. Kira-kira ada yang apa budaya itu sebenarnya? Ya, hasil prakarsa manusia. Hasil prakarsa manusia. Jadi mungkin ada prosesnya, Ibu ya, tidak instan begitu ya. Budaya dibentuknya kan tidak instan nih. Mungkin ada prosesnya dalam masanya dan dilakukan secara terus menerus menjadi budaya. Seperti di SMP 22 ada kegiatan kebiasaan ketika pagi-pagi, misalnya contohnya ya, itu sudah berbudaya ketika sebelum masuk ke sekolah itu harus salam pagi misalnya dulu ya, itu salah satu budaya SMP 22. Oke, next ini mungkin sedikit gambaran tentang budaya positif. Nah ini, jadi dalam budaya positif yang harus dikembangkan di sekolah itu ada secara umum ada 6 dimensi. Ya, rekan-rekan. Yang pertama itu yang akan nanti saya sampaikan mengenai perubahan paradigma stimulus respon. Ini berikutnya konsep disiplin positif, lalu keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, lalu 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga distribusi. Saya yakin mungkin rekan-rekan yang di sini mungkin sudah menjalankan ini semua ya. Hanya mungkin di sini saya mengingatkan kembali, menguatkan lagi gitu ya, dari 6 dimensi dari budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon bisa dilakukan. Ini jadi memang dalam di kondisi kita saat ini dalam dunia pendidikan ya khususnya ataupun dalam kehidupan pada umumnya, jadi ada perubahan paradigma yaitu mengenai stimulus respon menjadi teori kontrol.
kita lihat di sini ada beberapa contoh. Untuk stimulus respon itu umpamanya realita ataupun kebutuhan kita sama. Itu dulu mungkin ya, ataupun paradigma lama. Nah, sekarang muncul bahwa realita kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kebutuhan Bu Isa dengan Ibu Eli jelas berbeda. Kebutuhan murid apalagi di kelas dengan karakternya yang berbeda-beda, latar belakangnya yang berbeda-beda, kebutuhannya pun berbeda-beda. Nah, itu jadi kita tidak bisa menganggap bahwa semua orang itu mempunyai kebutuhan yang sama. Itu paradigma sekarang. Kalau di bulan lama itu kan menganggap kebutuhan manusia itu ya itu makan, minum, sama sebenarnya gitu ya. Kita mengajar di kelas kebutuhan anak itu ya. Jadi kita memberikan materi dan kita menyajikan pembelajaran sama semua itu ya seperti itu. Kita melakukan asesmen juga sama ya. Nah, ternyata kebutuhan setiap orang itu berbeda. Lalu yang berikutnya semua orang melihat hal yang sama. Itu paradigma. Kalau di baru setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini perspektifnya ya. Perspektifnya yang berbeda gitu ya. Jadi paradigma lama, semua orang itu melihat dia yang sama, sedangkan yang baru setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi paradigma lama dianggap semua orang itu apa yang dilihat itu sama, gitu ya. Padahal ternyata berbeda-beda. Misalnya bukannya dalam melihat sebuah masalah ataupun sebuah kondisi itu berbeda dengan Bu Eka, karena setiap orang punya perspektif yang berbeda-beda. Begitupun dengan murid, begitupun dengan guru, begitu ya. Di kelas dalam pembelajaran itu sama, ya. Yang di kelas ditampilkan itu mungkin sama, tapi setiap orang itu menganggapnya berbeda-beda perspektif. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita dulu. Sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini dari yang nomor 2 itu ya. Karena semua orang itu berbeda-beda cara pandangnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa nih harus seperti ini, kita mengelola sekolah itu harus seperti ini. Atau ke anak-anak, silakan kalian misalnya contoh pembelajaran matematika. Mama itu menganggap bahwa murid-muridnya misalnya ya itu mempunyai cara pandang terhadap materi tersebut sama. Dalam kan berbeda-beda, kemampuan juga kan berbeda-beda, daya tangkap juga kan berbeda. Jadi tuh ya ketiga, yang keempat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu dulu paradigma lama. Sekarang semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak baik pun ada tujuannya. Jadi dulu ketika ada misalnya anak berbuat kurang baik itu langsung disalahkan, langsung dihukum. Nah, pada zaman sekarang itu mungkin harus dirubah. Jadi kenapa anak bersikap seperti itu? Kan tidak ujung-ujung, ya. Mungkin ada yang mereka cari, mungkin ada kebutuhan mereka yang kurang, mungkin gitu ya. Ya, nanti akan kita bahas di slide berikutnya, ya. Jadi setiap anak itu berperilaku itu ada tujuannya, disadari ataupun tanpa disadari. Lalu yang berikutnya orang lain bisa mengontrol saya, itu paradigma lama. Paradigma baru hanya ada yang bisa mengontrol diri anak. Ini perspektifnya, misalnya murid di kelas, ya. Paradigma lama itu kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol anak-anak. Siapa yang sudah mengerti? Cu, saya Bu, gitu kan ya. Karena cu, gitu ya. Atau siapa yang sudah mengerjakan tugas? Tuh. Tapi mereka ngacunya itu apakah ataupun mereka mengerjakan tugas itu apakah karena memang mereka murni ingin belajar ataukah karena takut? Ya. Jadi kan semu ya, gitu ya. Jadi seakan-akan kita itu bisa mengontrol kelas, gitu ya. Guru tadi pasti berbeda ketika saya bilang A, mereka akan nurut, jelas ya. Apa namanya analoginya. Meskipun dia nggak pakai seperti itu, tapi belum tentu kan. Anak bilang iya, tapi tidak tahu kan. Jadi paradigma lama menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol
anak-anak di kelas. Atau misalnya ibu kepala sekolah bisa mengontrol guru-guru. Ya apa yang sudah tulisnya? Jadi sebetulnya orang bisa bukan guru, duka di pengertian. Mungkin seperti itu ya. Lalu berikutnya, ini masih hubungannya dengan yang tadi, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain sekarang ini. Tapi yang ada mungkin bagaimana kita bisa lebih memahami, itu tadi ya, lebih kepada bagaimana memahami masing-masing individu yang ada di sekitar, baik guru dengan murid ataupun guru dengan rekan guru lainnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan Bapak. Itu paradigma lama. Paradigma baru kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini lebih kepada tadi, Ibu ya. Ini kan setelah ini kita akan membahas mengenai komunitas belajar. Nah ini maksudnya ketika misalnya segala sesuatunya itu atas dasar paksaan, itu hanya akan mempersiapkan kegagalan. Berbeda dengan kolaborasi. Makanya biasanya nih komunitas belajar itu baik itu murid ataupun guru itu kan diawalinya sebetulnya dari orang-orang yang satu visi tanpa paksaan. Makanya namanya kolaborasi, bukan kerjasama. Apa ada istilah kolaborasi? Terus ada gotong royong, itu kan hampir-hampir sama. Tapi itu berbeda. Kalau kolaborasi itu memang harusnya jalan dan tanpa paksaan kan sebetulnya. Lalu yang berikutnya yang terakhir, contoh dari perubahan paradigma. Yang paradigma model berpikir menang kalah. Jadi ada yang menang, dia kalah, itu paradigma lama. Paradigma baru itu model berpikir menang. Jadi dalam konteks pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas ataupun hubungan guru dengan guru dalam program-program ataupun kegiatan di sekolah itu sudah tidak lagi ya. Saya lebih hebat, kamu tidak bagus. Atau di kalangan siswa pun seperti itu. Saya paling pintar, kamu bodoh misalnya gitu ya. Kamu tidak lebih pintar dari saya. Nah, jadi bagaimana menciptakan suasana seperti itu di lingkungan sekolah. Jadi tidak ada yang merasa paling benar atau yang tidak benar. Gitu. Yang benar, yang kalah. Jadi bagaimana dengan kolaborasi itu kan semuanya ketika berhasil berarti itu kesuksesan bersama. Ketika di dalam pembelajaran pun begitu, anak-anak memang sekarang dituntut adanya kolaborasi. Bahkan pembelajaran berdiferensiasi pun ya sebagai karakteristiknya kurikulum merdeka, mereka belajar berdiferensiasi itu sebetulnya ruhnya ada di learning community kan, bekas belajar murid sebetulnya. Gitu. Dari kelompok-kelompok kecil gitu kan begitu ya, karena memang kebutuhan murid itu berbeda. Seperti apa nanti kembali kita akan lanjut. Nah, dimensi yang kedua ada yang namanya disiplin positif. Tadi ya ada Busri tadi menyampaikan bahwa budaya positif itu sangat erat kaitannya dengan disiplin positif. Nah, seperti apa disiplin positif itu? Dulu waktu PBS juga Ibu Is ya, tidak salah dengan tim BK itu sudah menyampaikan tentang disiplin positif dengan sangat lengkap. Dan itu luar biasa sekali kan, dia itu masukan untuk kami sebagai guru di sekolah sebagai mungkin agen ya, untuk menerapkan budaya positif di sekolah baik itu terhadap murid ataupun terhadap rekan-rekan guru. Karena disiplin positif ini bukan hanya untuk murid, tapi untuk seluruh elemen yang ada di sekolah. Nah, di sini penjelasannya, disiplin positif adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri murid tanpa hubungan dan hadiah. Disiplin positif lebih kepada menumbuhkan motivasi dari dalam diri murid ataupun intrinsik untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi dalam artian bahwa sebetulnya bukan murid dipaksa untuk mengikuti aturan, begitu kan ya, yang selama ini bahwa mendisiplinkan itu bahwa anak harus mengikuti aturan dan aturannya pun penuh dengan tidak boleh. Jadi ketika anak mengikuti itu motivasinya beda-beda. Kemudian ada yang memang dari dalam dirinya itu ingin lebih baik,
menjadi pribadi yang lebih baik. Ada juga yang sering dihukum sering di push up, kubu Eli, karena takut disuruh bersih WC sama Ibu Salmi, ya, sisaan, gitu ya. Nah, disiplin positif itu bagaimana menerapkan istilahnya hal-hal yang baik, gitu ya, kepada murid itu tanpa adanya rasa terpaksa. Jadi ada motivasi dari dalam diri muridnya sendiri. Nah ini memang tidak mudah. Kemudian butuh yang namanya tadi kolaborasi. Akhirnya nanti kita juga kan setelah ini akan membicarakan mengenai kualitas belajar. Kualitas belajar itu kan bukan hanya mengobrolin RPP, bahan ajar dan sebagainya, tidak kan, ini luas ya. Termasuk disiplin positif, budaya positif. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa, bukan dari luar, gitu ya. Dari dalam diri itu akan lebih lama nanti efeknya, dampaknya. Nah, bagaimana mungkin kiat-kiat supaya dapat menumbuhkan disiplin positif ya di lingkungan sekolah. Itu nah ini ada penjelasan berikutnya. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak secara langsung, melainkan bagaimana pendidik memberikan dampak dan pengaruh positif kepada guru. Pendekatan disiplin positif mendidik terapkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangan aja jadi tanpa adanya tadilah hubungan yang sifatnya fisik. Tidak ada lagi, memang sekarang kan ada peraturannya juga bahwa ketika misalnya ada anak yang salah itu tidak boleh dengan ada kontak fisik gitu ya. Hukuman fisik masih boleh, tapi ternyata itu tidak bagus. Jadi misalnya anak terlambat lari 10 kali, besoknya terlambat lagi, kalau besoknya tidak ada perubahannya, malah lebih telat lagi. Nah, ya, itu apakah disiplin positif seperti itu Bapak Ibu? Tidak, karena anak ya. Nah, jadi bahwa bagaimana mungkin bisa menanamkan disiplin positif terhadap anak itu seperti apa mungkin ya. Salah satunya ada di slide berikut. Ini sebelumnya ada ditampilkan beberapa motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik itu yang dari luar, kemudian intrinsik motivasi dari dalam. Yang ekstrinsik itu anak mengerjakan tugas tepat waktu karena ingin beristighfar misalnya ya, atau bintang. Nah, kalau motivasi dari dalam dirinya itu yang ada anak lain gitu ya, biasanya ketika dia sudah memiliki motivasi intrinsik itu yang muncul bukan ingin memberi hadiah, tapi rasa ingin tahu, ingin bisa, tidak ingin paham. Kalau yang berikutnya ingin hadiah, itu sama dengan yang di atas. Kalau yang intrinsik itu rasa ingin di. Yang ketiga itu takut hukuman, ya. Kalau intrinsik itu menemani. Yang berikutnya mengalahkan lawan. Sedangkan yang intrinsik itu keinginan menjadi ahli, ya, ingin mengembangkan diri. Dan yang terakhir contohnya takut dimarahi, gitu sama dengan takut hukuman ya. Sedangkan yang intrinsik itu merasa bermanfaat. Nah, ini bagaimana menumbuhkan rasa-rasa yang ada dalam motivasi intrinsik, ya, mana dulu ini. Nah, salah satunya adalah dengan menerapkan yang namanya keyakinan kelas, gitu ya. Di sebelah kanan ada gambar, ya, beberapa contoh keyakinan kelas. Misalnya, menjaga kebersihan lingkungan, sopan santun, fokus saat pembelajaran berlangsung, beriman dan bertakwa. Selama ini mungkin bahkan dari tahun-tahun lalu juga ada Bapak Ibu yang membuat tapi kesepakatan kelas atau aturan kelas, tapi dipenuhi dengan kata-kata tidak membuang sampah, tidak mencontek, tidak memegang atau tidak membuka handphone, penuh dengan kata-kata yang negatif, ya. Tuh, tidak. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu memang dibuat ya, dengan tadi supaya menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid. Itu yang kita lakukan adalah nilai-nilai kebajikan universal. Seperti apa nilai-nilai kebajikan universal? Mungkin Bu Sri
sudah tahu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah hal-hal baik yang semua orang itu sepakat bahwa itu baik. Tidak melihat suku, bangsa, agama. Itu sebutkan contohnya misalnya buang sampah ada tempatnya, ya. Semua orang pasti menganggap itu baik. Ya, menjaga kebersihan tidak terlambat. Itu dalam agama apapun gitu ya, kita harus tepat waktu. Dalam ibadah ya, dalam beraktivitas. Itu nilai-nilai kebajikan ini bersama. Ya. Hadir 4 waktu ya maksudnya. Ya. Betul. Itu mah ya, aksinya betul. Menjaga kebersihan. Nah, itu kan nilai-nilai menghargai, saling menghargai dengan sama. Itu kan nilai-nilai yang semua sepakat bahwa itu adalah hal yang baik. Nah, keyakinan kelas itu disusun. Itu bukan oleh guru, gitu ya. Tapi murid siswa di kelas itu menyepakati hal tersebut. Jadi muncullah rasa memiliki tadi yang prinsip gitu ya. Beda dengan peraturan kelas. Paradigma lama begitu ya, peraturan kelas. Guru yang bikin aturannya, silakan kalian laksanakan, gitu ya. Itu karena akan sedikit berbeda ya penerimaannya dengan ketika kalau kita menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Anak dengan agama apapun, anak dengan suku bangsa ataupun anak belakang apapun akan sepakat bahwa hal itu adalah hal baik dan itu hasil kesepakatan mereka sendiri dengan bimbingan dari guru. Ya. Ini penjelasan yang keduanya sebenarnya keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan disiplin positif dan berorientasi pada pembentukan insan yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi semua halnya memang menunjuknya kepada profil pelajar Pancasila, gitu ya. Kurikulum Merdeka dengan tujuan pendidikan dunia sekarang kan membentuk insan yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Ini jadi salah satu mungkin kecil sebetulnya kelihatannya, gitu ya. Tapi ini punya sepertinya efek yang akan cukup besar membentuk disiplin positif di kalangan murid, gitu ya, dengan adanya keyakinan kelas. Ya. Nah, mungkin nanti di Kombol kita bisa membahasnya dengan nanti rekan-rekan masing-masing bagaimana kita untuk membentuk disiplin salah satunya dengan buat keyakinan kelas tersebut. Kita bisa berbagi praktik baik dengan rekan-rekan nanti di komunitas belajar. Lanjut Bu Aruni. Nah, ini berikutnya dimensi dari budaya muslim ada kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia ini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi agar hidupnya dapat berjalan dengan optimal. Saya mungkin rekan-rekan juga sudah tahu ya. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa ya kebutuhan untuk bertahan? Makan, minum. Ketika itu tidak terpenuhi, mungkin nanti kita tidak mau. Ya, tidak bisa beraktivitas, tidak semangat, tidak konsen, tidak fokus. Ya. Kebutuhan bertahan hidup itu nomor 1, gitu ya. Kebutuhan yang harus terpenuhi. Lalu berikutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kan berlaku untuk semua orang ya, bukan hanya murid saja, tapi itu juga ya, terutama murid ya, karena kita kan sekarang berorientasinya kepada murid. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketika ada murid yang dia untuk kurang mungkin perhatian, mungkin di latar belakang keluarganya mungkin seperti apa ya, sehingga dia kurang perhatian kasih sayang dari orang tuanya atau orang terdekatnya. Itu banyak yang kita lalui ya. Sehingga itu berdampak kepada perilakunya di kelas, perilakunya sehari-hari. Nah, ini yang berdua juga tidak kalah pentingnya dari nomor 1. Ketika anak kurang
perhatian istri saya itu bisa berdampak luar biasa terhadap proses pembelajarannya di sekolah. Yang ketiga, kebutuhan perlakuan atau penguasaan. Ini juga, ya, ini termasuk kebutuhan dasar manusia juga. Ingin diakui keberadaannya, gitu ya. Makanya di kelas itu kan suka ada anak itu dia terus dia di kuburan itu diangkat, di kuburan ya, tidak disentuh. Kan gue sudah. Padahal mungkin kenapa anak itu mungkin dia sebetulnya kalau kita tanya atau kita sentuh, mungkin dia akan keluar ya, potensinya, gitu ya. Tapi karena dia itu kurang mungkin disentuh oleh rekan-rekannya dengan karakternya mungkin anak tersebut memang misalnya nggak tertutup ya, itu bisa mengganggu proses belajarnya. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Nah ini dulu ya. Jadi semua orang itu pada dasarnya adalah ingin bebas. Ya, Bu Sri ya sebagai sama seperti kita hidup ya, ingin bebas, tidak mau istilahnya terus dikekang dan kajapati saya mah manusia. Ingin kebutuhan akan kebebasan itu penting, ya. Makanya nih, kadang kita suka ada anak mungkin pernah kejadian atau sering ya ketika di kelas ya, karena dia itu merasa tidak nyaman terlalu dikekang di rumahnya misalnya ya, di rumahnya tidak bisa berbuat apa-apa, banyak dikekang, akhirnya dilampiaskan di sekolah misalnya ikut apa, karena di rumah tidak bisa, dia tidak diberi kebebasan dalam tanda kutip kebebasan yang terjawab. Nah di sekolah misalnya kualitas komunikasi tidak bagus ya, terus karena terlalu banyak dikekang di sekolah macam motah gitu anak ya, wah bisa dikenalikan gitu ya, karena kebutuhan kebebasannya itu selama ini mungkin dia tidak mendapatkan itu bisa di sekolah tapi bisa di rumah ya, terutama di rumahnya anak melempar-lempar kertas gitu ya, temannya lempar pensil apa ya, itu kemungkinan ya itu dia kebutuhan akan kebebasannya itu tidak terpenuhi. Lalu yang berikutnya kebutuhan akan kesenangan ini ya, misalnya di kelas anak guru menyampaikan materi, menjelaskan dan main video, dia main HP. Nah itu kebutuhan akan kesenangannya berarti belum terpenuhi. Mungkin anak akan bisa untuk kebutuhan kesenangan betul ya. Kecuali kalau pembelajarannya itu menyenangkan, mungkin ya anak tersebut tidak akan seperti itu. Karena guru nanti ceramah menjelaskan ini gitu ya. Tidak anak ya belajar sebelah gitu ya. Anak bosan katanya, ya udah kita main HP. Nah itu mungkin biasa terjadi seperti itu. Kecuali kalau misalnya guru menyampaikan pembelajaran dengan menarik ya. Misalnya kemarin saya lihat supervisi ya, wah luar biasa, bagus gitu ya. Menarik dilapati gitu ya. Mudah-mudahan bukan lagi seperti saja. Ya. Nah, dan anak-anak terlihat ketika itu antusias dan tidak ada yang gitu ya. Nah itu karena berarti faktor kesenangannya, kebutuhan kesenangannya terpenuhi. Karena anak-anak usia sekolah itu memang masih ingin bermain, ingin senang, jangan kelalaian, guru-gurunya juga yang mau ya. Si kebutuhan kesenangan itu supaya masa ya, karena anak ternyata terutama anak. Nah ini jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini harus. Ketika ada salah satu tidak terpenuhi itu bisa mengganggu aktivitas ya, atau mungkin hidupnya tidak akan optimal. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran berarti proses belajarnya tidak akan optimal ketika ada salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak ya. Jadi ketika dari kelas memang luar biasa tantangannya dengan anak-anak yang berbagai latar belakangnya, dengan berbagai kondisi. Datang ke sekolah itu mereka ada yang terpenuhi 5-5-nya, ada yang terpenuhi 4,
ada yang terpenuhi, tidak ada yang sama sekali mungkin tidak terpenuhi. Itu kan karena dia luar biasa, berbiasa. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mensiasati kondisi seperti itu, karena itu bukan tugas yang mudah. Sekali lagi ya Ibu, untuk melakukan mungkin sebuah pembelajaran yang berpihak kepada murid itu luar biasa, sangat luar biasa tantangannya. Ini kita lanjut lagi. Nah ini dengan kondisi latar belakang anak yang berbeda-beda, berbeda tadi ya, dengan kebutuhan dasar juga berbeda-beda, gitu ya. Sini kita selanjutnya akan bahas tentang dari kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Kalau ini guru, ya, guru. Bagaimana guru itu menurut Dr. William Glasser? Ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh guru dalam penerapan disiplin di sekolah. Di antaranya yang pertama penghukum, lalu pembuat rasa bersalah, ada juga sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ketika menghadapi berbagai karakter anak tersebut dengan latar belakang dan kebutuhan yang berbeda-beda, itu sebagai seorang guru kita harus pintar-pintarnya memposisikan dalam mengatasi permasalahan yang ada di kelas ataupun di sekolah, begitu. Ini sebetulnya urutannya dari atas ke bawah itu mungkin kalau saya simpulkan, ini saya kesimpulan saya sendiri Bapak ya. Itu paradigma lama, semakin ke bawah itu paradigma yang baru, gitu ya. Jadi kalau dilihat dari efektivitas itu yang nomor 5, itu jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 itu semakin ke bawah itu efektivitasnya semakin tinggi, gitu ya. Itu meskipun tidak disampaikan dalam pendidikan guru penggerak, ini tidak ada yang misterian, tapi ini kesimpulan yang saya dapatkan, yang saya tarik, gitu ya, dari bagaimana seorang guru ketika memposisikan diri sebagai penghukum, namanya juga sudah penghukum, itu sudah tidak relevan dengan pendidikan saat ini. Kita belajar, gitu ya, yang berorientasi pada kebutuhan murid, tapi dikit-dikit dihukum tidak akan efektif, gitu ya. Jadi yang pertama sebagai penghukum, ini biasanya ketika ada anak atau murid berbuat tidak baik ataupun kesalahan, itu akan langsung dimarahi kalau guru penghukum. Kalau di sini mah guru matematika biasanya karena di sini ya. Misalnya membariskan anak tuh beasiswa. Kenapa kamu tidak bisa kira-kira miskin? Itu kan ya. Oh enggak, Bu Muhammad itu sudah menerapkan dia nomor 5 sebagai posisi kontrol manajer. Seperti apa? Yang kedua pembuat rasa bersalah. Nah ini mah Bu Iis biasanya. Pembuat rasa bersalah. Jadi dari penghukum itu mah model jadul ya. Majulah ada ya lebih apa ya, mungkin sedikit lebih baik lah ya treatmentnya daripada penghukum. Ada pembuat rasa bersalah. Jadi biasanya kalau pembuat rasa bersalah itu tidak seperti penghukum yang langsung dengan intonasi yang tinggi, emosi itu penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah biasanya mungkin tidak setinggi yang menghukum ya, misalnya toleransinya. Tapi ya tuh, misalnya anak yang terlambat, nah kenapa kamu terlambat terus, gitu ya? Itu kamu teh nggak bosan-bosannya terlambat. Kamu tidak dengerin apa yang sudah ibu sampaikan ke kamu, nah dia itu membuat rasa bersalah. Jadi anak itu akan merasa bersalah. Udah boleh, kasih anak teh. Udah gitu tadi udah semua kamu masuk kelas. Udah naik sampai situ saja. Itu membuat rasa bersalah. Gitu ya. Siapa yang mesti dari kalau gitu? Jadi anak teh udah gitu teh udah tidak ada cerita apa lagi. Tuyul, besoknya gitu lagi. Mungkin ya gitu. Yang berikutnya ada sebagai teman. Ini tingkatannya lebih lagi ya. Sebagai teman, biasanya kalau sebagai teman ya benar berulang sebagai teman, ya.
Jadi ketika ya seperti kita ke tempat saja, hari kamu teh dari redaksi biasanya ya, atau ayo masuk kita ke lapangan, coba telat nih bapak, telat itu dicarikan tuh di kepala sekolah telat. Nah itu sebagai teman, ada kata-kata seperti itu. Tapi jeleknya sebagai teman karena merasa dekat, ketika guru tersebut misalnya ya tidak sesuai dengan keinginan murid, ya itu biasanya ada kecewaan, gitu, ya harus ada jarak lah ya. Tetap meskipun kita sebagai guru terhadap murid sekarang itu harus tahu kebutuhannya ya dan sebagainya, tapi tetap harus ada jarak. Bagus, tapi ya itu tadi ada tekniknya. Ya berikutnya ada pemantau. Nah kalau pemantau ini sudah mulai tidak hanya memberikan rasa bersalah saja, tapi sudah mulai menawarkan solusi. Ya, tapi itu pun tidak menangani secara intens begitu ya. Atau kadang pemantau itu dia melimpahkan kepada yang lain. Ini dia udah begitu, ini siapa begitu, tapi tidak oleh dia. Ya, biasanya seperti itu. Jadi dilihat, lalu akan ke yang lain, ke pemantau. Ya. Lalu yang terakhir ada posisi manajer. Nah, kalau manajer ini memang kalau diurutkan itu posisi kontrol yang paling efektif dalam mengatasi permasalahan di sekolah, baik itu dengan murid ataupun dengan guru yang lainnya. Ya. Karena posisi manajer ini biasanya tidak langsung menyalahkan. Jadi ada semacam mungkin ada kepala dulu, ya. Jadi dulu misalnya ketika murid itu melakukan kesalahan, apa kamu melakukan itu, ya. Terus menentukan konsekuensinya atau peraturan dari sekolah itu seperti apa, biasanya ada obrolan-obrolan, ya. Dan biasanya menawarkan solusi, ya. Terus menjalankan juga, mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar, kita pernah dengar itu yang namanya segitiga restitusi, ya. Kalau BK mungkin aku ya, ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, posisi manajer itu menjalankan yang namanya segitiga restitusi. Dimana ketika anak berbuat kesalahan itu tidak langsung dimarahi, tapi diangkat dulu di psikologi sebenarnya. Ketika anak berbuat salah itu kan biasanya langsung apalagi kalau misalnya dia berbuat kesalahannya cukup berat misalnya, seperti contohnya kemarin saya coba mempraktekkan yang namanya segitiga restitusi terhadap salah satu siswa Chandra ya, itu anak tersebut 2 minggu bolos tidak masuk, gitu ya, di pelajaran tertentu. Nah di pelajaran tertentu saja dia tidak masuk ya, itu kan aneh, kenapa nih, ada apa? Akhirnya setelah coba dipraktekkan ya segitiga restitusi sebagai posisi kontrol manajer tersebut, ada perubahan karena anak tersebut tidak dimarahi oleh teman-temannya. Itu jelas itu akan meruntuhkan mentalnya. Kemari, nah, gitu kan. Dan tapi sebagai manajer itu justru diangkat dulu. Biasanya diobrolnya gini, kamu Chandra kemarin deh, anak itu namanya Chandra kenapa? Kemarin tidak masuk. Ya. Awalnya dia tidak mau jujur, bisa bilang, Chandra, Bapak juga dulu pernah sekolah, gitu ya. Bapak dulu juga pernah dihukum sama guru, gitu ya. Jadi istilahnya untuk supaya dia itu merasa, oh, kalaupun aku ngomong pun aku tidak akan dimarahi, gitu ya. Akan dibentak-bentak. Itu kan ada ketakutan anak seperti itu ya. Hanya mereka tidak jujur. Jadi bagaimana posisi seorang belajar itu biar anak membuka diri dulu. Nah, itu apa namanya psikologisnya biar baik dulu. Positif lagi. Karena mereka ketika bersalah biasanya mereka sendiri sudah mencap dirinya negatif, makanya ada istilahnya itu namanya validasi
menstabilkan identitas dalam segitiga tersebut. Jadi stabilkan dulu psikologisnya. Ya, dengan kayak seperti tadi. Bapak juga dulu pernah kok dimarahi oleh guru. Bapak juga dulu pernah satu kelas gitu ya, tidak masuk, telat masuk gara-gara main bola gitu ya, disuruh bola dulu. Tapi setelah itu ya itulah gimana caranya mungkin rekan-rekan bisa melakukan seperti itu. Lalu seorang manajer biasanya memberikan solusi. Ya, jadi tidak hanya kita gini salah gini kan tahu aturan kelas ini kan mesti gini udah tidak ada solusi. Itu yang sebagai pemantau. Sedangkan kalau manajer itu memberikan solusinya. Jadi tapi itu pun biarkan anak dulu ya, memunculkan solusi kan sembuh begitu. Oh kamu sudah tahu ya. Jadi kalau seperti itu salah. Kalau kabur itu salah. Jadi yang rugi siapa? Diri sendiri. Nah kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal itu? Jadi seperti itu. Itu isi kontrol sehingga nanti muncul solusinya dari anak sendiri. Ya, dari motivasi dalam diri anaknya sendiri. Oke, next Bu Hani. Nah ini beberapa contoh penerapan lima posisi kontrol. Kasus ya, siswa tidak memakai atribut atau cara pembelaan. Baca nggak? Menghukum, patuhi aturan sekolah, beri di tulisan. Mari kalau rawok pelihara berdak anak-anak yang lain, gitu kan ya? Tanpa memperhatikan sisi psikologis itu kan zaman berulang. Menurutnya zaman Bu Saumi waktu SMP mungkin seperti itu. Makanya sekarang bisa disiplin. Oke, yang berikutnya sebagai pembuat asal bersalah. Biasanya seperti ini, berapa kali kamu harus beritahu kamu tadi ya? Kamu kecewa sama kamu, itu kemudian rasa bersalah. Sebagai teman, ini ayo lakuin, buat Pak Guru Bangga. Kali ini tidak apa kamu salah. Sebagai teman, atau tadi ya, mungkin lebih dijelaskan lebih yang tadi saya contohkan. Biasanya ada kata-kata seperti itu setelah nanti dia bisa bapak misalkan itu kan seperti ke teman ya, sama murid kan tidak pantas sebenarnya kan ngomong seperti itu kan gitu ya. Tapi itu banyak terjadi kan ya. Kalau memposisikan guru dengan murid itu selayaknya dengan teman itu banyak. Sebelum memantau kamu sudah melanggar, kamu nonton peraturan konsekuensinya itu mantap. Biasanya seperti itu. Dan biasanya kita memberikan solusi. Kalau belum ada solusi biasanya ya gitu, kayak gitu. Maka itu guru BK yang memberikan solusi itu kepala sekolah. Sekolah dia berdua sempat kepala sekolah. Dan terakhir manajer nakal ini dari awal tahapannya itu dilaksanakan sampai dengan akhir bahwa siswa memunculkan solusinya, ya, sehingga bisa memperbaiki dirinya. Intinya dari posisi kontrol manajer itu seperti itu. Bagaimana siswa itu bukan hanya memperbaiki, menyelesaikan masalah, tapi memperbaiki dirinya. Ini tadi, nah berikutnya Bapak Ibu, nah ini mungkin nanti harus disimak dulu. Kuis seperti yang saya sampaikan, ada kuis. Kalau bisa dijawab dengan pencet. Ya, oke. Ya, karena beda. Ini tadi kan proses pelajaran, ini sosialisasi. Beda. Supaya semangat Karena saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini motivasi intrinsiknya sudah baik gitu ya. Nah, ini ada kasus ya. Ada kasus di sini. Contoh kasusnya bisa dibaca Bapak Ibunya. Diana dan Tono saling melempar makanan pada saat jam makan siang. Pada saat Tono akan balik melempar kulit pisang ke Diana, kulit pisang tersebut mengenai kepala Pak Jody yang sedang melintas di area kantin. Pak Jody menegur mereka dengan nada tinggi dan mengancam akan memberi mereka hukuman sembari membuang mereka untuk menghadap kepala sekolah bersama Ibu Ita. Ibu Ita langsung membuka buku tata tertib sekolah.
dan membacakan peraturan dan konsekuensi yang berlaku. Akibat perbuatan mereka, Yana dan Tono harus tinggal selama 30 menit setelah pulang sekolah untuk mengerjakan soal diawasi oleh guru piket. Dari kasus tersebut, tindakan yang diambil oleh Pak Jody dan Bu Ita adalah posisi kontrol. Apa Pak Jody? Apa Bu Ita? Kenapa? Alasannya apa? Gitu. Itu Pak Jody dan Bu Ita adalah posisi kalau Bu Ita itu penghukum dan pemantau. Bu Ita? Pemantau karena di situ tuh ada Ibu Ita langsung membuka buku tatib. Oh ya. Memantau ya. Kemudian kalau Pak Jody itu 30 kalau dia nanti misalnya 30 menit itu penghukum. Pak Jody menghukum Dan kita. Bukan manajer. Ibu Ita harus membuka buku tatib sekolah, membacakan peraturan konsekuensi. Kan Bu Ita itu kepala sekolah. Kepala sekolah langsung kita posisi kon. Bisa ya. Bisa goyang bisa. Bu Ita kan kepala sekolah. Ya, tidak tetap. Bu Ita melihatnya di pemantau kepala sekolah itu baru. Makanya saya tampilkan di sini bukan Bu Iis kalau Bu Iis kalau Iya. ini aja Bu Ita. Kayak teman seperti Eli. Nanti kocaknya ada di saya Beri ya. 50.000 ke koperasi. Jadi ada tulisan gitu Pak. Betul lah itu kan Betul. Ya jadi Pak Jody sebagai penghukum dari awal sudah kelihatannya menunggu dengan nada yang tinggi. Wah, gitu ya. Itu sudah jelas bahwa itu adalah apa? Sedangkan Ibu Ita meskipun kepala sekolah, ya. Nah, belum tentu kepala sekolah itu memposisikan sebagai manajer. Makanya saya tulisnya Ibu Ita bukan Iis. Ya. Kalau Iis mau posisi kontrolnya manajer. Nah, karena hanya berdasarkan langsung membuka buku aturan, ini banyak aturan-aturan tanpa Memvalidasi administrasi. betul ya, ada menjalankan segitiga eksekusi ya, anak itu bagaimana konfirmasi dulu ya, tidak langsung memberikan langsung membuka, jadi tanpa ada awalan dulu ya, misalnya ada ngobrol, ditanya apa begitu kan itu ya. Jadi kita bisa tahu dengan ngobrol, dengan konfirmasi ke anak, kita bisa tahu kebutuhan apa yang kurang dari anak tersebut tadi yang lima ya, kan oh ternyata anak ini dia mana kekurangan kebutuhan kebebasan atau kesenangan, makanya dia apa lempar. Makanya mungkin kita bisa mencarikan atau membimbing anak untuk menemukan solusinya dengan posisi kontrol kita mungkin lanjut dulu. Nah ini tadi ya segitiga ini saya itu kemarin praktikkan dengan salah satu siswa namanya Chandra ya. Dan alhamdulillah setelah melaksanakan segitiga restitusi ya, saya langsung tanya bagaimana perasaan kamu terus ke depannya gimana. Jadi dia kan sekarang saya lebih tenang, bergaul, lebih mempunyai keinginan untuk ke sekolah gitu ya, untuk belajar, untuk mengikuti pembelajaran mata pelajaran itu ya, karena ada mungkin sebelumnya ada masalah tersebut karena ada masalah siswa tersebut gitu ya, ketika guru sedang menjelaskan dia malah ketika anak-anak kalau misalnya anak lain mengerjakan soal dia malah ngobrol ya. Ketika ditanya dia malah membantah. Oh ternyata setelahnya dia itu memang kelihatannya ya, kebutuhan kesenangan yang kurang terpenuhi, kebutuhan kasih sayang juga kurang terpenuhi perhatian. Itu dari sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok atau teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi biasanya anak kalau sudah berbuat salah sudah menganggap dirinya negatif, tidak mau lagi, lalu agak susah mereka untuk bisa kembali lagi seperti semula gitu ya. Lalu lagi dengan siapapun. Nah dengan restitusi harapannya anak bisa kembali menjadi pribadi awal atau bahkan lebih bagus.
bagus lagi, lebih kuat. Kan kasus anak-anak itu kan macam-macam ya. Kita egois kemudian kita yang dipaham ya. Kasus bukan hanya di kelas tapi di luar kelas itu malah lebih berat ya. Dan anak yang sudah melakukan kesalahan-kesalahan yang berat itu mereka cenderung menutup diri dan menjauh dari yang lain kan begitu ya. Itu kan kalau biarkan saya dengan segitiga revolusi ini harapannya bisa memperbaiki tadi ya, karakter dari murid tersebut bisa lebih baik. Itu bukan hanya memecahkan masalah saja, tapi bisa membuat karakter murid itu lebih baik. Adapun strategi universitas revisi adalah juga menstabil komunitas dan validasi tindakan yang salah dan menggunakan keyakinan tadi itu untuk supaya nanti dapat muncul solusi apa kira-kira yang bisa kamu perbuat untuk mengatasi masalah ini dari dalam dirinya, bukan dari kita. Gitu ya. Baik, dulu ini alasannya mungkin beberapa ini contoh apa namanya pertanyaan ya, dan pertanyaan dari setiap strategi tadi. Pertama dari menstabilkan identitas. Ini contohnya yang bawah. Karena baik, Bapak kita apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah dilakukan oleh orang lain. Bapak juga dulu pernah tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Namun tentunya kalau kita berbuat salah harus memperbaiki. Itu tadi menstabilkan identitas. Bagaimana kita mengangkat dulu psikologis anak yang bersalah tersebut. Lalu juga validasi tindakan yang salah, biasanya pertanyaannya itu seputar seperti ini. Apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut? Lalu adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang dibutuhkan? Seperti itu. Lalu untuk menilai keyakinan itu biasanya pertanyaannya seperti yang tiga ini di sebelah kanan. Baik, kalau sudah tahu bahwa itu salah, selanjutnya Bapak ingin tahu, kalau kamu ingin menjadi orang seperti itu atau tidak? Apakah kamu sudah punya bayangan nanti kamu ingin seperti apa? Ini yang akhir prosesnya. Lalu bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keinginan kamu? Misalnya, Pak saya akan meminta maaf kepada Ibu Anu. Silakan, itu bagus. Tapi harus dilaksanakan dengan sungguh. Kalau hanya minta maaf saja tanpa ada perubahan kan, jadi biar muncullah keinginan dari diri anak tersebut untuk berubah. Lalu yang berikutnya itu contoh pertanyaannya, rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu di semester berapa ini kalau masalahnya masalahnya. Nah itu mungkin Bapak Ibu ya rangkaian dari dimensi-dimensi dari budaya positif. Ya, jadi memang sebuah tantangan yang besar dan pasti itu tidak mudah. Tapi semua tantangan tersebut yang luar biasa itu mungkin akan lebih mudah kalau kita laksanakan secara bersama-sama dengan adanya kolaborasi dari semua pihak. Tidak bisa mungkin hanya BLI saja yang menerapkan disiplin ngajar di sana, kira-kira keragaman yang lainnya tidak sejalan, mungkin hal itu akan mustahil. Jadi butuh adanya kolaborasi. Hanya mungkin kita bisa awali dengan adanya komunitas-komunitas belajar yang nanti kegiatannya itu bukan hanya tadi ya, bukan hanya menyampaikan berbagi FP dan sebagainya, tapi berbagi praktik lain, lalu sharing bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di baik itu pembelajaran di kelas ataupun di luar. Itu mungkin Bapak Ibu apakah ada yang ingin bertanya terkait dimensi-dimensi dari budaya positif? Mana ini? Tadi ya di posisi kontrol itu ada. Betul. Nah hubungannya memang susah saya di kesiswaan ya Pak ya. Tapi belajar tetap. Nah membuat aturan nih. Jadi mungkin karena ada sekarang formal ya. Saya juga meminta masukan untuk membuat
peraturan di sekolah yang bagusnya bagaimana gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kan misalnya bolos 1 kali misalnya dipanggil orang tua, kemudian merokok jadi ada hukuman kan ya. Nah dirubah menjadi konsekuensi itu yang memang bahasanya harus mesti. Nah ya betul. Jadi masukan-masukan teman-teman dari kalimat-kalimatnya apanya redaksi ya betul untuk keluar redaksinya. Karena kalau saya dengan Bu Saumi itu saya hanya beberapa saja. Nah ada beberapa kesulitan. Nah nanti juga dikarenakan itu kan saya belum meluncurkan buku saku, dikarenakan hubungannya satu dengan disiplin positif ya dan budaya positif itu. Nah kendalanya itu, jadi mungkin ada kata-kata kunci yang membuat redaksi di situ lebih bagus gitu ya. Itu banyak sekali karena ada 102 peraturan. Nah itu kan harus peraturan Bu Saumi apa? Nah itu yang perlu dibahas ya, jadi minta bantuannya untuk redaksi kalimat-kalimat positifnya saja. Itu saja ya Pak. Terima kasih Bu. Mungkin yang pertama harus dirubah namanya bukan peraturan sekolah, keyakinan sekolah. Dan semuanya memang harus mengerucut kepada visi. Jadi keyakinan sekolah itu tidak tidak sembarangan, tapi itu adalah sebagai sebagai penjawaban visi ya Bu Sri ya. Jadi mungkin nanti ini bagus sekali Beli langsung aplikatif ya. Jadi selama ini kan peraturan sekolah sebanyak 102 tidak. Nah, ini kan ya 102 tidak kan? Tidak. Nah, nanti mungkin kita akan sama-sama buat keyakinan sekolah tidak usah banyak-banyak Beli. Ya, tidak usah banyak-banyak dulu tapi memang semua itu mencakup di situ. Itu semua itu adalah untuk satu supaya intinya makan mewujudkan visi sekolah ya. Tadi rokok apa itu kan untuk pembentukan karakter anak. Jadi mungkin ketika anak bacanya juga seperti itu ya. Tapi dengan keyakinan kelas tidak usah terlalu banyak. Jadi nanti kita sama-sama ada diskusi. Tidak usah terlalu banyak dan itu memang bisa menumbuhkan motivasi dari anak untuk jadi bukan mematuhi peraturan bukan untuk anak berbuat baik anak berbuat baik di sekolah jadi menghargai sesama teman datang ke sekolah tepat waktu memakai seragam yang lengkap supaya cantik dan ganteng kan gitu ya itulah ya ada poinnya Pak ya ada poin tidak kalau kayak gitu. Nah itu kembali lagi karena kan yang namanya kalau kita berbicara poin-poin itu kan mengarah ke ekstensi ya ada yang dikejar ya ada yang dikejar. Kalau misalnya kita ingin mengejar restitusi itu sebetulnya tidak diajarkan ada poin-poin. Jadi anak itu mengejar poin bukan ingin berbuat baik, bukan untuk mengembangkan dirinya. Jadi nanti pun ketika ada anak yang terlambat, gitu ya, berangkat poin, kita biar ada poin, biar dulu. Tapi saya datang sekolah karena saya ingin menjadi anak, saya ingin baik. Maksudnya ini Pak, kalau poin itu adalah unsur kesenian kami. Nah, sebetulnya itu mungkin tapi tidak terlalu di anak itu bahwa ini tujuannya. Nah, kalau dari siswanya saja sih maka itu ya. Itu kan sebagai salah satu instrumen ya untuk penilaian, tapi tidak di ada yang lain kalau itu bagus sekali mungkin nanti bisa kita diskusi. Ada lagi mungkin dari ibu kepala sekolah mungkin dari Bella. Ada kata jangan, tidak boleh kan? Jadi kan menemukan intrinsik gitu kan ya bukan
Nah, sebetulnya budaya positif ini juga bukan untuk murid dia ini ditekankan lagi, tapi untuk bagaimana saling menghargai. Ini harus nanti kita sama-sama lah ya, baik itu di komunitas belajar ataupun dari kita sama mereka untuk saling mengingatkan bagaimana kita berperilaku sebagai seorang guru, sebagai individu. Ya, kita tuh sebenarnya udah ya kalau guru-guru dari waktu ada profil pelajar Pancasila ini kita pernah dibahas di IHT. Kalau kita tuh daripada membuat peraturan, kita membuat kesepakatan kelas sebelum tahu kalau ada namanya tuh harusnya kayak gimana. Ini bukan seharusnya Bu itu Pak. Cuma dari Itu dari sini dari bahasa sebenarnya kata kuncinya adalah nilai-nilai kebaikan. Nah, bahasa si anak nih. saat kita melakukan kesepakatan kelas nih dengan anak-anak, nah apakah boleh ada sanksinya? Karena selama ini kan kita pakai sanksi ya. Kalau misalnya saya sendiri pesen karena ini, tapi sanksinya itu lebih ke arah positif. Contoh misalnya saat walaupun masih ada kata negatif ya sebelumnya Pak, tidak berbicara kasar. Kalau berbicara kasar mau apa nih? Nah gitu. Tapi tetap ujung-ujungnya anak istighfar gitu. Oh Bu, kalau keceplosan maunya istighfar. Misalnya istighfarnya beberapa kali dan tiap kelas itu berbeda-beda. Ada yang Bu 100 yakin, anak-anaknya sendiri yang sepakat iya yakin Bu 100. Saya kayak gitu. Nah itu bagaimana ya gitu? Apakah si sanksi ini tuh walaupun positif termasuknya sanksi tetap hukuman atau ini positif tapi yang konsekuensinya bisa gitu diterapkan di keyakinan kelas. Jadi kan kembali lagi ke definisinya Bu ya. Kalau hukuman itu berarti kan nanti akan berdampak tidak baik kepada anak, tidak nyaman. Itu hukuman. Kalau misalnya tadi bukan ya istighfar itu Pak anak itu berbuat ya. Nah, sedangkan karena kamu berbuat salah, sedangkan kamu istighfar, apakah itu anak dirugikan? Jadi kalau hukuman itu anak di posisi yang dirugikan. Ada betul dirugikan itu ya, ada yang harus dia lakukan sehingga tidak nyaman. Ada istighfar Pak itu kan betul ya. Kalau istighfar, salawat, subhanallah itu Pak itu bukan hukuman namanya Bu ya. Nah itu mungkin bisa termasuk ke tadi ya menaikkan keyakinan. Kalau kamu memang muslim, berarti ketika salah kan istighfar itu menaikkan keyakinan. Itu konstitusi Bu itu ya. Itu bisa kalau seperti itu Pak ya. Tuh jadi mungkin akan baiknya seperti itu bisa diikuti oleh yang lain. Makanya di komunitas belajar itu hal seperti itu bisa dibagi itu yang lainnya. Jadi kalau mereka sedikit-sedikitnya ketika anak berbuat salah itu ya hukuman-hukuman yang sifatnya itu buat anak tidak nyaman kan memang itu hukumannya. Jadi ada hak anak ya kayak dari hukum aja gimana ya. Ada hak anak yang diambil ya. Ada hak anak yang tidak bisa didapatkan. Gitu. Misalnya keluar hukuman karena tidak dapatkan belajar ya. Nah, tapi kalau salah ya itu mungkin bedanya. Ada lagi? Jadi terima kasih sebetulnya Pak Windan sudah memberikan ini semua. Ini harusnya saya yang masukkan juga. Harus nuhunnya. Kan rumah sudah bisa. Yang lainnya. Apa sih ini berbagi praktik baik ya istilahnya ya. Jadi menularkan hal-hal yang positif ke teman-teman. Itu bagus. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Iris dan Sri tadi atas masukannya. Yang pada intinya memang tidak mudah. Bu ya banyak sekali, tapi semuanya itu tidak akan terasa berat apabila kita bisa berkolaborasi. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya kita selalu diberikan kekuatan dan motivasi anak-anak. Jangan anak-anak saja yang punya motivasi. Kita sebagai guru juga harus memiliki yang tinggi. Kalau dengan motivasi yang tinggi, apapun bisa mungkin itu bagian karena memang ada batas waktunya juga dan keterbatasan pipai juga ya. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini mengenai diseminasi budaya positif SMP Negeri 22 Bandung 2023 mungkin saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya dan kesalahan-kesalahan kita. Terima kasih atas
perhatian dan kesempatan yang sudah diberikan oleh rekan-rekan semua, terutama Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Chandra, selamat pagi. Gimana, sehat? Sehat. Nah, itu kemarin Bapak mendapatkan laporan kalau Chandra itu berapa kali nggak masuk. Padahal dari rumah mah berangkat, Iya. tapi nggak nyampe ke sekolah. Iya. Nah, itu tuh namanya apa kalau kayak gitu tuh? Bolos. Bolos. Ya bagus nggak kalau bolos gitu? Enggak. Nah, ya. Jadi gini Chandra, ya. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Bapak juga dulu mungkin waktu segede Chandra juga mungkin dia pernah kasih tahu. Jadi apa namanya ya, nggak ada yang sempurna ya, manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Jadi Chandra cerita kan seperti itu, apa namanya nggak masuk ke sekolah berapa kali? 8 kali Iya. nggak masuk ke sekolah. Itu teh kenapa bisa seperti itu Chandra? Bolos. Bolosnya kenapa, malas atau gimana? Iya, bolos. Ya Iya. malas. Iya. Udah 8 kali malasnya kan. Chandra kan tahu peraturan di sekolah seperti apa ya. Iya. Nah, peraturan di sekolah itu kalau murid harus datang ke sekolah bagaimana? Tepat waktu, tahu kan ya. Nah, terus kalau misalnya pengen naik kelas harus gimana? Belajar. Harus ada Oh, ya. ada. Nah, terus minimal kan kehadirannya 85%. Iya. Tahu kan ya? Iya. Nah, jadi kalau Chandra banyak gak masuk nanti konsekuensinya gimana? Tahu Gak nggak? naik kelas. Gak naik kelas kan? Iya. Ya, jadi Bapak itu lihat Chandra itu punya potensi gitu ya. Potensi. Chandra itu kalau mengerjakan tugas juga kan dikerjakan. Ya di pelajaran Bapak juga dikerjakan. Chandra ya mengerjakan. Tapi kenapa di mata pelajaran apa kamu teh? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa kamu menghindar pelajaran bahasa Inggris? Ada masalah. Ada masalah. Masalah gimana? Pas itu teh ngobrol, ditegur sama Bu Sri. Ngobrol sama Ibu Sri, guru bahasa Inggris. Iya. Di pelajaran bahasa Inggris. Iya. Kamu ditegur. Iya. Gimana negornya? Ya, Chandra kamu ngobrol wae. Suruh pindah. Jadi kamu pada saat Bu Sri lagi mengajar, Chandra ngobrol. Iya. Nah, itu kalau peraturan kelas itu benar nggak seperti itu? Kalau peraturan sekolah guru lagi melanggar Chandra ngobrol, benar nggak? Iya. Seperti itu tuh benar nggak? Iya benar. Hah? Boleh gimana? nggak? Oh, gak Guru boleh. lagi nerangin, murid ngobrol, Nggak nggak boleh. boleh. Nggak Nggak boleh. boleh. Apa Chandra melakukan itu? Bosan aja, Pak. Bosan? Iya. Kenapa bosan? Ya, foto itu ngobrol. Betul. Mau ngobrol. Biar gak jenuh. Nah, jadi pas pelajaran bahasa Inggris bosan. Iya. Dari pelajaran yang lain? Enggak aman. Enggak, oh gitu. Nah, ini ya, kan Bapak pengen tahu, jadi kenapa Chandra seperti itu. Terus ditegur sama Bu Sri-nya. Iya. Terus Chandranya gimana? Ya ngejawab. Dijawab, ya, apa istilahnya, bantah gitu. Iya. Gimana bilangnya? Bilangnya yang ngobrol juga ngerjain mah ngerjain kata istrinya. Jadi ngerjain mah ngerjain, tapi kamu mungkin ketahuan ngobrol sama Bu Sri dimarahin, kamunya ngelawan, itu balas gitu ya. Iya. Benar. Itu kan apa namanya yang bikin Chandra jadi malas belajar bahasa Inggris. Tiap pelajaran bahasa Inggris nggak masuk Iya. ya sejak kejadian itu. Iya. Tapi kan kita belum tentu ya, belum tahu nih ketika kalau misalnya Chandra minggu depan pas pelajaran bahasa Inggris masuk, tentu Bu Sri-nya nanti bakal negur Chandra lagi. Iya. Ya, insya Allah Bu Sri-nya nanti mungkin akan menerima ya. Iya. Sedangkan kalau kamunya terus nggak masuk, nanti semakin banyak tertinggal dari teman-temannya gitu ya Chandra ya. Nah, jadi nanti kedepannya gimana kira-kira nih Chandra nih buat memperbaikinya gimana? Masuk terus. Masuk Iya. terus ke Bu Sri-nya mau gimana?
Ya kalau ini mah minta maaf. Nah, meminta maaf ke Bu Sri ya, jadi silahkan kalau menurut Bapak mungkin itu bagus ya, kamu ada kemauan untuk memperbaiki ke depan ya. Ya. Karena Bapak tadi bilang Chandra itu punya potensi sebetulnya, cuman karena tadi ya bosan, malas akhirnya ngobrol sama teman sekelas, terus membolos karena gara-gara pernah ditegur sama Bu Sri gitu ya. Jadi ke depan Chandra mau memperbaiki, minta maaf, terus mau belajar lagi dengan sungguh-sungguh ya, karena yang akan menentukan masa depan kita siapa? Diri sendiri. Iya ya, kita orang lain. Penyesalan itu adanya belakangan, tidak ada yang menyesal di awal Chandra ya. Jadi kalau ada pesan ke Chandra, tadi yang Chandra bilang ya mau minta maaf ke Bu Sri, mau masuk ya, masuk lagi silakan nanti dilakukan ya. Nah kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau misalnya dibiarin terus nanti yang rugi juga Chandra sendiri. Insya Allah nanti kalau sudah ngobrol dengan Ibu Sri udah minta maaf, nanti lebih tenang lagi Chandranya ya, enak lagi nanti ya. Sebenarnya kan guru itu tidak menuntut macam-macam. Guru itu hanya ingin muridnya itu bisa sukses. Terus gimana setelah ngobrol dengan Bapak, dengan Bu Sri perasaannya? Tenang aja. Nah, terus apa lagi? Ya, lega ya. Nah, semangat lagi belajarnya. Ya. Nah, ya. Jadi ke depan pokoknya harus lebih Baik. Oke, udah Chandra, terima kasih ya. Sukses untuk Chandra.